Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya katakan saya akan banyak berbicara tentang iman, dan pagi ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak panjang-panjang saya mau berbicara, tetapi saya mau baca. Justru yang saya mau baca ayat agak panjang, sudah dikasih oleh Tuhan dalam Ibrani 11 ini, karena saya ingin memberikan picture kepada saudara. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara apa yang akan kita lihat di hari-hari ini tentang faith, tentang iman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab hari Kamis juga saya berbicara tentang iman. Sebab saya katakan bahwa kita hidup dalam iman, sebab Alkitab berkata dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16, 17 dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita adalah orang benar. Sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah righteousness of God. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita hidup oleh iman. Alkitab katakan. Dan iman itu sudah dikasih oleh Tuhan. Berarti kita hidup dalam realm yang lebih besar atau higher than realm of this world. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya selalu katakan iman connected kita kepada God yang adalah spirit. Iman connected kita kepada eternity. Saudara. Dengan kata lain bahwa iman kita, kalau kita hidup oleh iman, bahwa kita hidup dalam realm of supernatural. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam realm of miracle. Kalau kita hidup dalam iman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan hari saya katakan saya ingin memberikan gambaran kepada saudara, picture tentang apa yang akan saya bicarakan. Supaya kita tahu, kita mengerti akan iman itu yang Tuhan beri itu dalam hidup kita satu hal yang luar biasa. Sebab itu Tuhan mau untuk kita hidup sebagai orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena iman Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya bahwa saudara akan melihat manifestasi hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Dalam kesehatan saudara. Bukan yang biasa, saudara. Dalam finansial saudara. Dan dalam seluruh area hidup saudara. Bahkan saudara, bukan hanya itu, dengan iman saudara akan mengerjakan hal-hal yang besar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di hari-hari ini, hal yang besar bagi keluarga saudara, bagi kesehatan saudara dan orang lain. Hal-hal yang besar saudara akan kerjakan dalam pekerjaan saudara, untuk bangsa saudara, di mana saudara tinggal. Bahkan saudara akan mengerjakan hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya percaya di hari-hari ini. Sebab itu saya katakan bahwa saya ingin memberikan saudara gambaran sedikit. Mari kita lihat Ibrani 11. Saya baca mulai yang pertama, saudara, panjang yang akan kita baca ini. Karena ini satu picture dalam hidup saudara. Apa yang saya akan bicarakan di hari-hari mendatang. Sebab sudah dikasih oleh Tuhan bahwa ketika saya mulai mengajar kepada saudara atau saya berkhotbah, saya tidak membaca lagi banyak-banyak ayat, saya tinggal mengutip. Tapi ini sudah masuk dalam hati saudara. Apa yang saya baca di pagi ini sudah masuk dalam hati, dalam spirit saudara. Sehingga waktu saya berkhotbah saya tidak membaca banyak, saya cuma kutip, sudah tahu. Dan itu hidup dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika saya kutip akan ayat itu, wow, hidup dalam hidup saudara. Karena sudah perhatikan dan sudah mendengar, tidak masuk dalam telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi masuk dalam hati saudara. Karena revelation dari firman Tuhan qualify dalam hati kita, dalam spirit kita. Sebab firman Tuhan adalah spirit. Mari sudah dikasih oleh Tuhan, sudah perhatikan saya membaca mulai yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sudah perhatikan, oleh iman telah memberikan satu kesaksian yang baik. Alkitab berkata, saudara, for by it the elder obtain a good testimony. Good testimony.
Jadi kesaksian yang luar biasa, yang besar-besar, sudah dikasih oleh Tuhan para nenek moyang kita, yang mereka hidup dalam perjanjian lama. Oleh iman mereka mempunyai satu kesaksian. Tidak dikatakan oleh kemampuan mereka, oleh harta mereka, oleh skill mereka, tapi Alkitab berkata oleh iman telah memunculkan dalam hidup mereka kesaksian yang baik, yang hebat, yang luar biasa, yang tercatat sampai sekarang. Susah dikasih oleh kita hanya membaca kesaksian mereka, apa yang mereka alami. Seperti Musa lewat, membawa bangsa Israel lewat di Laut Kosong. Wow, luar biasa. Kita cuma dengar kesaksian, memberkati kita. Kemudian sudah lihat ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sudah lihat bahwa iman adalah spiritual. Iman sudah dikasih oleh Tuhan adalah spirit. Yang saya khotbah pada waktu yang lalu. Nanti saya jelaskan sebentar. Sudah lihat ayat yang keempat. Karena iman Habel, saya baca saja dengan cepat. Saya berikan gambaran atau picture dalam hidup saudara. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Alkitab berkata karena iman dia persembahkan korban yang lebih baik. Jadi korban kita tanpa iman tidak baik tentunya saudara. Daripada korban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia telah mati. Wow, luar biasa. Ayat yang kelima sudah lihat. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ayat 5. Lihat, iman mengatasi kematian. Sudah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Wah, luar biasa. Saya nanti berbicara waktu yang datang. Ini gambaran-gambaran saya berikan kepada saudara. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Ingat, kesaksian yang dia peroleh sudah dikasih oleh Tuhan akan Henok. Kesaksian yang luar biasa dari dalam hidupnya, memberikan testimoni yang luar biasa akan Henok bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nanti di waktu yang akan datang saya khotbah, kita melihat dari terjemahan-terjemahan yang lain atau dari bahasa yang asli. Tapi ini saya baca terus, sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 7. Karena iman yang kita sudah lihat minggu lalu, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia. Bayangkan saudara, bukan dengan law yang dia pelajari, bukan dengan semua yang dia pelajari, tapi Alkitab berkata by faith. Saudara, dia condemn the world. Kemudian, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sudah. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berangkat kenapa? Karena iman. Wow. Iman hidup, iman dapat melihat sesuatu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Wow, karena iman. Ayat 10. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat.
Sudah lihat iman. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat yang ke-12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena iman. Saudara, dia hidup dengan iman. Ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sudah perhatikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Wow. Dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi dari jauh mereka tidak, seolah-olah mereka tidak memperoleh, sebab di zaman kita. Kalau sudah baca dengan teliti nanti, waktu yang kata saya jelaskan. Jadi mereka melihat kepada kita, melihat kepada gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan luar biasa. Created in Christ Jesus. Ayat yang ke-14. Sebab mereka yang berkata, ayat 14. Demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, sudah lihat, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sudah lihat ayat yang ke-6. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka yang kita tahu itu Sion, atau kita lihat bahwa itu gereja Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Wow. Ayat yang ke-19. Karena ia berpikir, sudah perhatikan, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Pada zaman Abraham, karena iman. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wah, luar biasa. Ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ayat 21. Maka Yakub ketika hampir waktu akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ayat 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya, menjelang mati, mau mati dia sudah tahu, memberikan tentang keluarganya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel karena iman, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dia suruh bawa keluar dari Mesir. Mereka harus pikul, mereka harus bawa, jadi beban. Tapi kita akan lihat di waktu yang akan datang. Karena ayat yang ke-23. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Musa bisa disembunyikan selama 3 bulan. Padahal anak-anak yang lahir semua sudah dikasih oleh Tuhan, yang laki-laki harus dibunuh. Sudah. Nah ini mereka bisa sembunyikan 3 bulan. Sudah. Anak yang baru lahir. Apa bisa disembunyikan? Sebenarnya tidak bisa. Karena dia menangis saja sudah kedengaran tetangga. Kalau ada laskar yang lewat, dia menangis saja. Apa anak kecil tidak mau tidak menangis? Tapi mengapa mereka bisa sembunyikan suaranya tanpa didengar orang lain, tanpa diketahui oleh laskar, oleh kerajaan? Mengapa?
Alkitab berkata by faith. Ini, baca ini saya sudah pengalaman yang luar biasa dalam hidup kita. Iman kita hidup dalam law yang berbeda. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman. Dia tolak. Karena dia tahu prince dari kerajaan yang lain. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada senantiasa menikmati kesenangan dari dosa. Di Mesir, wah semua ada. Dia hidup sebagai prince. Tapi Alkitab dia rela menderita bersama dengan umat Allah. Nah, kalau saya berbicara ini, bahwa kita ada dalam Kristus, kita menderita bukan karena sakit, bukan karena masalah, tapi penderitaan kita diwarnai dengan salib Kristus. Sebab lihat Musa, sudah dikasih oleh Tuhan. Apa dia menderita, apa dia kekurangan. Maka tidak ada orang seperti Musa. Pimpin satu bangsa yang besar. Dan kemudian kita lihat bahwa dia belah itu laut. Wow, hal-hal yang besar. Dia bisa melihat the glory of God. Alkitab berkata karena iman. Sudah perhatikan ya, karena iman. Karena ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Wow. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Lihat Musa, karena iman. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iman. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman. Saya sedang membangkitkan saudara. Sudah melihat hebatnya akan iman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena iman yang ada pada saudara. Ayat yang ke-28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Wow, karena iman. Sebentar lagi kita akan peringati Paskah. Nanti saya berbicara ayat di dalam Paskah. Sudah di ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Bukan karena kontraktor yang besar, tapi karena iman. Sama seperti melintasi tanah kering. Wow, luar biasa. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Yang Mesir terkenal dengan canggihnya, superpower negara pada saat itu. Tapi mereka tenggelam. Di mana bangsa Israel bisa lewat, Alkitab berkata by faith. Gak lewat di Laut Kosong. Tapi Mesir dengan kekuatannya tenggelam di situ. Lihat, iman. Saya menunjukkan ini iman. Wah, luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya kira kita sangat perlu kita hidup di hari-hari ini. Ayat yang ke-30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok Yeriko rata, bisa jalan di depan situ. Sudah, kadang-kadang tembok di kiri kanan. Tapi sudah lihat, bahwa itu roboh karena iman. By faith. Impossible, saudara. Tapi Alkitab berkata roboh. Alkitab membuktikan. Ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Samson, Yeftah, Daud, Samuel, dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Ingat, kerajaan Darius, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Darius, dan Raja Nebukadnezar, takluk cuma dengan 4 orang. Alkitab berkata karena iman. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Mereka tutup mulut singa. Malaikat datang, Daniel berkata, karena apa? By faith.
Wow, luar biasa. Ayat yang ke-34. Memadamkan api yang dahsyat. Dapur api dipanas 7 kali. Siapa yang bisa padamkan? Tapi 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak apa-apa di tengah-tengah api. Mereka telah luput dari mata pedang. Dulu peperangan pakai pedang, sekarang pakai apa? Bom, senjata, pistol, dan semua. Sudah. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Alkitab berkata, by faith, ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembalasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka menderita tahan karena iman. Ayat 36. Dan pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Pada zaman Roma, seperempat Yerusalem, Kaisar Nero bakar, dan orang-orang percaya ditaruh di tiang-tiang dan dibakar sebagai hiasan di istana. Tapi mereka hadapi semua itu dengan iman. Sudah, seolah penderitaan, tapi ini penderitaan, bicara tentang penderitaan dalam Kristus. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh. Perhatikan ayat yang ke-39, ayat yang terakhir. Saya katakan saya tidak akan berbicara panjang kepada saudara, tapi sudah perhatikan ayat yang terakhir, kemudian saya mau jelaskan sedikit apa yang kita baca. 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun. Iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sudah lihat. Iman mereka telah memberikan satu kesaksian yang baik. Tapi apa yang dijanjikan nanti sudah mereka belum memperolehnya. Tapi lihat hal-hal yang besar. Elia dia belah itu sungai Yordan. Yang kita lihat tadi Musa sudah dikasih oleh dia belah itu laut. Sudah melihat hal-hal yang besar terjadi, memberikan satu kesaksian yang baik oleh faith. Tapi mereka belum memperoleh semua yang dijanjikan. Ayat 40 saya perhatikan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Lihat, tanpa kita, mereka tidak sampai pada kesempurnaan. Tanpa gereja Tuhan, saudara, mereka tidak akan memperoleh. Karena apa? Ketika Yesus datang, Yesus lahirkan gereja, saudara. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan the measure of faith, Tuhan berikan iman kepada kita. Imannya siapa? Iman Yesus. Bukan inisiatif kita. Dan sudah lihat, mereka melewati laut Kulsum dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Faith. Jadi saudara, mereka melewati laut Kulsum dengan iman. Dan iman itu telah ada dalam hidup kita. Sudah perhatikan. Iman itu ada. Lebih baik. Jadi bukan hal yang kecil. Berarti kalau mereka telah melewati laut Kulsum, maka kita telah melewati laut Kulsum. The faith yang sama ada dalam hidup kita. Coba saudara lihat. Kita bangga, wow, peristiwa yang besar yang dilakukan oleh Musa. Tapi dia melewati apa? Dengan iman. Iman yang mana? Yang ada pada saudara. Saudara,
Jadi dengan kata, untuk menghadapi hal seperti itu, ada laut kosong, kita tidak worry. Sudah pernah terjadi. Karena bangsa Israel adalah gereja Tuhan dalam perjanjian lama. Dan kita adalah gereja Tuhan dalam perjanjian baru. Tanpa kita sudah dikasih oleh Tuhan, mereka tidak akan memperoleh sepenuhnya. Alkitab menggambarkan iman yang ada pada kita telah mengerjakan hal-hal yang besar. Sudah, dan iman itu hidup. Jadi dengan kata lain, kita ada di sana. Telah melewati akan laut kosong. Wah, bisakah saudara tangkap akan hal ini? Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, luar biasa kan? Iman yang ada pada mereka. Yang Tuhan telah berikan. Wow, iman saya luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Elia datang, dia lihat, wah laut, sungai, dia hanya buka jubahnya. Dia manifestasikan akan Tuhan punya power. Dengan apa? By faith. Dan iman itu ada di mana? Sudah. Telah ada dalam hidup kita. Jadi satu waktu kalau kita menghadapi itu, wow. Pernah terjadi berarti dalam hidup kita. Abraham waktu dia keluar dengan iman, Alkitab berkata. Karena dia pergi ke tanah yang, ke satu tempat yang belum kelihatan. Dia keluar dari sana. Tapi dia percaya dan dia keluar. Alkitab berkata by faith. Dia menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya. Dia punya skill, dia punya hamba-hamba, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia punya begitu banyak ternak. Tetapi kekayaan yang Abraham peroleh tidak melebihi dari dia punya kemampuan. Karena apa? Alkitab berkata orang Filistin cemburu kepada dia. Dan Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, orang Filistin cemburu kepada dia. Dan tanah yang dia tinggal tidak bisa memuat akan kekayaannya. Mengapa Abraham menjadi kaya? Alkitab berkata by faith. Dan kekayaan Abraham yang dia peroleh by faith, kekayaan itu yaitu faith telah ada dalam hidup kita. Coba lihat, telah ada dalam hidup kita. Itu iman, itu faith. Sebab itu kalau kita hidup oleh faith, oleh iman ini, maka apa yang manifestasi kepada Abraham, bukan hanya pada zaman Abraham, Tuhan akan perlihatkan, akan manifestasi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala area hidup kita, akan manifestasi. Alkitab, iman yang sama pada Abraham telah ada dalam hidup kita. Lihat, sudah. Signs, wonder, miracle yang mereka kerjakan dalam perjanjian lama, kita terheran-heran. Tapi Alkitab berkata itu terjadi apa? By faith. Faith yang mana? Iman saya. Sudah ini. Sebab itu makin saya kenal, saya katakan, di tengah situasi apapun saya tidak akan takut. Mereka luput dari pedang, mereka luput dari berbagai macam ancaman sudah dikasih oleh Tuhan. Baik apa? Karena mereka punya protection, karena mereka dijaga oleh siang dan malam, seperti pemimpin-pemimpin negara yang ada pada saat ini. Atau mereka masuk dalam bunker-bunker. Alkitab berkata, mereka luput dari semua itu by faith. Dan faith yang sama ada dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, kita telah luput dari sana. Nah, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, apakah kita tidak bisa luput? Orang berkata, lihat di kanan ada gunung, lihat di kiri ada gunung, lihat di belakang membawa kematian, dan di buka membawa kematian. Apakah kita tidak bisa luput? Iman yang sama yang buka itu laut, maka iman yang sama telah ada dalam hidup kita. Coba lihat, apa yang kita mau alami kalau kita hidup oleh iman. Saya katakan, hidup oleh iman, hidup dalam realm of supernatural. Dalam Tuhan punya realm yang semua possible sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, lihat, wow, kita mulai tahu sekarang apa yang kita baca ini oleh iman. Sudah baca dengan teliti satu persatu, dan iman itu ada di mana? Ada dalam hidup kita. Dan iman itu yang telah mengerjakan semua yang mereka alami, dan sekarang ada dalam hidup kita. Angkat hati saudara, angkat spirit saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa saudara bukan orang yang biasa, sebab Tuhan berikan sesuatu, hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam perjanjian lama, Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita hidup dan untuk kita kerjakan di hari-hari ini.
Sudah dikasih apa kita mau hidup seperti manusia biasa? Sedangkan yang ada dalam hidup kita luar biasa. By faith. Wow. We have the same spirit of faith. Alkitab berkata, faith adalah spirit. Berarti tidak bisa dilimit. Tidak bisa dibatasi. Spirit si pembatasi. Sudah. We have the same spirit of faith. Seperti Tuhan berkata, the word that I say unto you, they are spirit. The word spirit. Dikasih, tidak bisa dilimit. Jadi dengan kata lain, kalau sudah hidup dengan iman Tuhan mau, kita tidak bisa dilimit. Report datang ke limit saudara. Sudah akan mati dengan penyakit ini. Itu limit yang dia berikan. Tapi kalau kita live by faith, itu tidak bisa limit hidup saudara. Oh, pekerjaan saya seperti ini, ya, saya setiap bulan seperti ini. Dan kita dilimit dengan situasi, dengan keadaan yang ada. Tapi Tuhan mau kita hidup by faith. Sudah. Kalau kita hidup by faith, maka sudah dikasih. Tidak ada bisa limit hidup saudara. Umur saudara tidak bisa limit saudara. Baca dengan teliti akan Ibrani pasal yang ke-11. Ini ada kesaksian iman saudara. Ini Ibrani 11. Karena imannya apa namanya? Kesaksian mereka. Dan ini adalah kesaksian iman saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Waduh, saya baca luar biasa. Iman adalah spirit. Baca-baca ayat itu. Dan memorize ayat itu. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. God, 2 Korintus pasal yang keempat. And since we have the same spirit of faith. Jadi iman saudara adalah spirit. Sudah. Dan sudah manifestasi daripada iman kita adalah kita speak. Kita speak. Sudah. Sebab Paulus berkata, according that is written, I believe. Itu kita speak. Sudah. Kalau kita speak, maka kita lihat spirit itu jadi satu law. Apa yang kita speak dalam spirit realm, karena ini adalah law of the spirit. Jadi satu law yang kita speak. Sebab itu kita akan terus di ayat ini coba sudah lihat dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 11:23. Markus 11 ayat 23. For assuredly I say to you, whatever says to this mountain, be removed and be cast unto the sea, and does not doubt. Jadi faith does not doubt, lawan dengan doubt. Does not doubt. Jadi kita speak dengan faith in his heart, but believe that those things he says. Lihat kan? 2 kali tulis. I say to you. Kemudian those things he says will be done. Sudah lihat. He will have whatever he says. Saudara akan peroleh apa yang saudara katakan. Karena jadi satu law. Sebab tidak salah saudara berkata saya milioner. Tidak salah saudara. Karena kita mulai speak. Orang berkata, wow, suatu hal yang karena seperti rasa gimana kita mau sebut. Ya, tapi kalau kita tidak pernah speak, susah dikasih oleh Tuhan. Kita speak. Berarti spirit. Wah, nanti saya banyak bicara akan hal ini, saudara. Saudara, saya percaya. Karena saya ingin kita diberkati dengan finansial, dengan luar biasa. Susah dikasih oleh Tuhan. Ya, 3 kali dikatakan say. I say to you. Dikatakan, saudara. Whatever says, yang satu. Yang kedua dikatakan
Those things he says. He says. Dan yang keempat, yang ketiga dikatakan, whatever he said. 3 kali kita speak. Sudah. Jadi penting. We have the same spirit of faith. What I believe I spoke. And what we believe we speak. Kalau saudara suka speak, sudah tahu bahwa sudah punya speak control, sudah punya saraf dalam seluruh tubuh ini. Sebab itu Alkitab, orang yang dapat mengendalikan mulut jadi bisa kendalikan seluruh tubuhnya. Sudah. Jadi kalau saudara say, saudara speak, itu spirit, itu dari hati saudara, by faith, akan kontrol seluruh sudah punya hidup. Sudah. Sehingga saudara berkata, wow, saya ini milioner. Karena Tuhan saya bukan cuma bilioner. Tuhan saya. Sudah speak. Tidak salah. Saya akan bicara banyak akan hal ini. Sudah lihat iman sudah akan bagi. Tidak salah. Speak. Speak faith. Kalau saudara suka speak akan faith saudara, maka sudah tidak akan, karena dikontrol dengan seluruh hidup saudara, maka sudah tidak akan terpengaruh dengan apapun saudara. Orang mau cerita tentang saudara, orang mau mock saudara, sudah tidak akan pernah terpengaruh. Kenapa? Karena sudah speak, sudah punya faith. Tantangan apapun, maka sudah akan tetap datang beribadah kepada Tuhan. Karena saudara speak, sudah punya faith. Bikin sudah kuat, establish hidup saudara. Sudah. Karena kalau Tuhan mau buat sesuatu dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan buat, ini Tuhan kasih kita milioner. Itu ilegal. Sudah. Tanpa kita speak. Sebab Tuhan taruh law, kita harus speak. Dan menurut iman kita Tuhan buat. Jadi kalau Tuhan mau buat, langsung, maka itu ilegal. Bukan Tuhan punya law. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi jika kita mulai speak, maka Tuhan mulai. Saudara ingat sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Daniel berdoa dan dia speak, maka hari pertama doa itu datang. Jawaban itu datang. Hari pertama. Waktu dia speak. Saudara. Tapi mengapa 21 hari baru malaikat datang? Karena dihalangi di udara. Dihalangi, itu jawaban. Jadi yang menghalangi kita punya speak, kita punya jawaban, sudah dikasih oleh Tuhan, bukan Tuhan. Karena sudah jadi salah satu law untuk Tuhan manifestasi. Ingat, segala berkat rohani yang ada dalam surga telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus, dalam spirit realm. Telah diberikan kepada kita. Karena God is a spirit. Waktu kita speak, maka itu satu law untuk memanifestasi. Tapi yang menghalangi untuk hal itu manifestasi siapa? Alkitab berkata principality, power, penguasa udara. 21 hari baru jawaban itu datang. Tapi malaikat Jibril katakan kepada Daniel, aku datang karena perkataanmu. Bayangkan, jawaban datang karena Daniel speak. Sudah dikasih oleh, nggak usah malu-malu speak. Sudah. Whatever he says. Karena kita speak kontrol seluruh hidup kita. Saya katakan, kalau kontrol hidup kita, saya katakan kita tidak terpengaruh. Oh, Tuhan mau jawab atau enggak. Oh, mungkin saya begini, saya begitu. Sudah. Tidak peduli dengan condemnation mau datang dalam hidup saudara. Karena sudah tahu, sudah punya faith sekarang, sudah punya iman sekarang, sudah tahu, tidak peduli. Sudah. Orang imannya kelihatan manifestasi daripada speak. Coba lihat. We have the same spirit of faith. Faith adalah spirit. Manifestasi dia punya faith spirit. Dari mana? Dari dia speak. Lihat butuh ayat tadi. Dari dia speak, itu kelihatan dia punya faith. Kalau dia speak menjelekkan saudara, itu bukan faith. Jangan terpengaruh. Sebabnya kita sakit. Dia speak jelekan saudara. Sudah tahu. Oh, saya terima dengan apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Oh, yang ini. Oh, bro, ini. Oh, ini. Oh, tuh gereja begini. Oh, gembala begini. Jangan terpengaruh, saudara.
Karena itu bukan speak faith. Sudah lihat, speak sangat penting dalam hidup kita. Coba lihat di dalam Proverb pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Proverb pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita mulai, kita punya besarnya, kita punya faith. You are snared by the word of your mouth. Kita terkena jala, kita terpenjara karena perkataan dari mulut kita. Kita terpenjara. Dikatakan, and you are taken into the captivity dalam by the word of your mouth. Lihat, kalau speak tidak faith, sudah. Nah, kalau sudah speak faith, sudah tidak akan terpengaruh dengan semua ini. Tapi word itu akan penjara mereka, hidup mereka sendiri. Mereka yang speak lie, mereka yang speak tentang keadaan saudara, nggak usah peduli, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Mereka terpenjara dengan word. Jadi mereka akan masuk dalam lubang itu sendiri. Itu yang akan destroy hidup mereka sendiri. Tapi kalau kita hidup oleh faith, kita tidak akan terpengaruh dengan semua itu. Ya. Karena telah kontrol dalam hidup kita. Greater is he that is in me than he that is in the world. I am blessed. Iman yang sama yang ada pada Abraham, iman yang sama yang ada padaku. I am blessed. Karena dengan itu kita mau kasih manifestasi berkat rohani. Alkitab berkata, all things has given unto us. Pastor Michael katakan bahwa kalau dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, maka dia telah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia telah berikan. Bagaimana itu memanifestasi? By faith. Berkat Abraham telah ada. By faith. Itu manifestasi. Kita berjalan dengan iman. Mental kita, saya orang yang diberkati. Tempat yang saya pijak saya punya. Apa yang saya jamah dengan tangan saya diberkati oleh Tuhan. Speak dalam hidup saudara. Saudara bukan speak orang lain, bukan menjelekkan orang lain. Saudara speak the word of God. Tidak peduli orang berkata, oh lihat dia tidak sepertinya wah dia tidak waras atau apa karena dia speak. Tapi tidak peduli, sudah dikasih. What I believe I speak. Ya. Karena itu adalah apa? Ekspresi. Itu adalah manifestasi kita punya iman. Iman is a spirit. Satu ayat lagi sudah lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, pasal yang ketiga ayat 27. Sudah lihat dalam King James, Roma 3 ayat 27. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No. By the law of faith. Faith adalah law, adalah hukum. Law of the Spirit. By the law of faith. Saudara lihat, iman yang ada pada kita. Law. Dalam spirit, dalam law. Saya banyak kali katakan kepada saudara. Kalau Raja Nebukadnezar, dia taruh law. Dikasih oleh itu. Barang siapa yang tidak menyembah patung yang dia buat, maka apa? Masuk dalam gua singa pada sama Daniel. Masuk dalam loh dia taruh. Siapa yang melawan itu loh yang ditaruh oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu? Siapa yang melawan? Sudah. Semua yang melawan dikasih masuk dalam gua singa, semua takut. Kecuali Daniel. Dia lawan itu loh. Karena dia hidup dalam higher law. Dalam law yang lebih. Tidak bisa beribadah kepada Allahnya. Kecuali kepada patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sudah. Tapi Daniel, dia seperti biasa. Seperti biasa. Ancaman gua singa seperti dia pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita banyak kali ancaman sedikit saja sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah tidak datang untuk cari Tuhan. Kita pikir dengan kekuatan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan bahwa istri saya punya kakak sudah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan selama masa muda kerja. Biar kita punya uang. Masa tua tinggal pangkok kaki, katanya. Dia katakan sudah.
Dan memang dia kerja luar biasa kerjanya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sehingga toko elektroniknya sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah beberapa yang ada di Manado. Pernah dia punya elektronik dari Singapura datang ke Indonesia, sudah dikasih oleh Tuhan, tenggelam di kapal sekitar 15 miliar mungkin. Sudah. Tidak berarti buat dia, berarti dia kaya. Sudah. Mungkin juga ada insuran. Tapi saya dengar cerita itu. Ya, wah. Tapi belum 50 sudah dia kena cancer. Dibawa ke beberapa negara, ke Singapura, kemana tidak sembuh. Dibaptis, tinggal dipegang oleh 2 orang begini, sudah baru dibaptis. Karena nanti sudah seperti itu baru mau dibaptis. Tapi akhirnya dia meninggal, tidak jopangko-pangko kaki untuk nikmati kekayaan. Coba lihat. Banyak yang mau destroy hidup kita. Sudah dikasih. Tapi kalau sudah hidup by faith. Faith adalah law. Alkitab berkata, Raja Nebukadnezar taruh law. Siapa mau melawan? Masuk gua singa, takut semua. Tapi Daniel dia hidup dalam law yang lebih. Dia tetap pergi beribadah kepada Tuhan. Dia berkiblat dan beribadah kepada mereka. Ngintip. Oh, dan mereka mau cari kesalahan Daniel. Memang sudah dikasih oleh Tuhan. Kesalahan kita banyak kali dicari orang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk pojokkan kita, untuk tekan hidup kita. Mengapa? Karena Daniel pimpinan tertinggi, Daniel diberkati. Saudara makin diberkati, jangan pikir sudah dikasih oleh Tuhan. Orang tidak cari kesalahan saudara. Mereka dapat kesalahan Daniel. Dan dimasukkan dalam gua singa. Tapi dia hidup dalam law yang lebih. Dia luput atau tidak? Dia luput. Sesuai dikasih oleh Tuhan. Karena faith, dia hidup dalam apa? Law of faith. Tidak ada orang yang bisa luput dalam gua singa. Tapi Daniel luput. Karena apa dia hidup? Law of faith. Faith adalah law. Ketika dia pegang dengan berani. Ketika sudah dengan berani untuk melangkah cari Tuhan. Beribadah kepada dalam kesibukan apapun. Tapi pada waktu dengan Tuhan, hal yang penting saya mau duduk diam. Dan saya mau dengar. Saya mau beribadah. Sebab bukan karena pendeta. Bukan karena si A, si B yang suka ngomong saya. Tetapi karena Tuhan ada di sini. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu faith? Dan yang begitu sudah faith. Dan coba lihat. Dilempar di gua singa. Memang dilempar, memang ada di situ. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Daniel hanya tertawa, dia main-main dengan singa di situ. Karena singa punya mulut tidak mampu untuk buka, untuk terekam, untuk telan dia. Itu mereka ingin. Sudah ambil kekayaan Daniel, ambil jabatan Daniel, ambil segala sesuatu. Karena mereka iri akan keberadaan Daniel. Tapi Daniel hidup by faith. Dia tidak peduli. Di kerjaan di mana, saudara jangan peduli dengan orang kiri kanan, yang iri kepada saudara, yang tuduh saudara, yang berbuat segala. Don't worry. If you live by faith, don't worry. Faith berarti tidak ada ketakutan, tidak ada worry, tidak ada semua, karena sudah hidup by faith. Dan faith hidup dalam law yang lebih. Alkitab berkata, coba sudah lihat. Alkitab berkata, raja datang pagi-pagi dan dengan suara yang manis. Daniel, apakah Allahmu menolong engkau? Dia berkata, Allahku telah mengirim malaikat dan tutup mulut singa-singa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, luar biasa akan Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Yang banyak kali kita dengar ceritanya. Pasal yang ketiga ayat 17 mereka berkata begini. Pada waktu dapur api dipanas 7 kali. Karena Raja Darius buat law. Sudah. Ketika dia buat law, kalau semua orang pada waktu alat musik dibunyikan, maka semua orang harus menyembah akan patung. Tadi Raja Nebukadnezar maksudnya menyembah kepada raja, beribadah kepada raja. Tapi ini akan patung yang dibuat oleh Raja Darius. Pada waktu semua alat musik dibunyikan, wah, satu pelajaran yang luar biasa.
Alat musik dibunyikan. Satu keindahan yang ada dalam kerajaan. Semua ahli-ahli sudah dikasih oleh, seperti yang David khotbah, semua tukang art dan tukang musik sudah diundang imperial kerajaan pada waktu dibunyikan. Maka seluruh bangsa harus menyembah akan patung ini. Tapi waktu semua dibunyikan, ada 3 orang yang hanya berdiri. Tawaran yang luar biasa sebenarnya. Dan ancaman yang luar biasa. 3 orang hanya berdiri. Wah, mereka yang ngintip lagi, saudara. Itu selapu raja, tuanku raja. Yang ini ada 3 orang Yahudi yang tidak menyembah patung itu. Oh, ada 3 orang Yahudi yang tidak mau ikut arus dengan kami. Banyak ayat saudara bisa aplikasikan dalam hidup saudara, karena saudara hidup bergaul dengan dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Raja marah, dia katakan, panaskan dapur api 7 kali. Tapi lihat, faith adalah lo, dipanaskan 7 kali. Tantangan bukan biasa, 7 kali lipat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tantangan yang ada dilipat 7 kali, ancaman yang ada dilipat 7 kali. Sudah dikasih oleh Tuhan. Maka saudara berkata, mau berapa kali ini tantangan, saya mau tetap hidup oleh iman. Amin, saudara. 7 kali, tapi dia hidup oleh iman. Raja marah, lemparkan mereka. Mereka diangkat. Semua orang yang angkat mereka. Ingat, orang yang mengangkat mereka sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan faith, kita korban, kita dibakar oleh api yang mengangkat mereka. Karena panasnya luar biasa, sudah. Dunia makin panas, crime makin panas, segala sesuatu makin panas, ekonomi pun makin panas, sudah dikasih oleh Tuhan. Keadaan krisis makin panas. Kalau sudah buka berita saja, sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat aja. Pembunuhan dalam 1 hari, penembakan. Sudah dikasih. Dan kemudian dilempar. Ketika dilempar, maka Raja Rikidom, orang bilang, kucak-kucak mata. Oh, kenapa mereka berjalan-jalan di api? Sudah dikasih oleh Tuhan. Akhirnya Raja bilang, semua harus sembah Allahnya Daniel. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Bau hangus nggak ada, saudara. Coba lihat, itu faith. Tidak ada orang yang bisa mengatasi api dipanaskan 7 kali. Tidak ada. Sudah. Tapi kenapa api itu seperti tidak ada api padam buat mereka? Alkitab berkata by faith, dan faith adalah law. Adalah hukum. Bayangkan. Bukan hukum dari Nebukadnezar. Bukan hukum dari Raja Darius. Tapi loh yang telah ditaruh oleh raja di atas segala raja. Dalam spirit realm, dalam physical realm, ini loh fungsi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, sudah kita menerima better dari mereka. Hal-hal yang besar terjadi kepada mereka. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang besar akan dikerjakan oleh gereja Tuhan. Dan akan dialami oleh gereja Tuhan hari-hari. By what? Alkitab berkata by faith. Saya sedang mengangkat yang ada dalam hidup saudara. Faith yang ada sudah dikasih oleh Tuhan. More than cancer. More dengan law of cancer. Sebab lihat, orang dilempar dalam api pasti mati. Sudah, karena law of fire membakar. Ada law yang ditaruh. Tapi karena law of faith yang telah ada pada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, maka sudah api tidak sanggup membakar mereka. Coba lihat. Law kan api. Orang. Sudah. Di mana itu lo air mau jadi anggur? Tidak ada. Nah, ini yang kita lihat. Kalau kita hidup oleh faith, berarti kita hidup oleh miracle. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang tidak akan bertahan hari-hari ini dengan keadaan yang sedang terjadi. Tapi kalau sudah hidup oleh faith, di tengah keadaan apapun, sudah diberkati, sudah sehat, sudah berkemenangan. Saya katakan waktu yang lalu, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia jamah jubah Yesus, Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. 12 tahun dia sakit. Maka saya mau katakan 100 tahun pun saudara sakit. Tapi kalau saudara percaya, maka law of faith sudah dikasih oleh Tuhan. Law of faith. Jika saudara percaya, maka orang lain tidak bisa keluar dari situ, sudah akan keluar dari situ.
Sedang dikasih oleh Tuhan. Sudah percaya sudah miliuner? Ya, saya percaya sudah dikasih. King and priest, royal priesthood. Kalau kita royalty apa miskin, sudah dikasih oleh Tuhan. Berarti kita miliuner. Ya, betul tidak, saudara? Dan itu terjadi oleh iman. By faith, by faith, by faith. Iman itu tidak jauh dalam hidup kita. Kita orang percaya. Kita hidup oleh faith, kita akan hidup dengan miracle. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin. Berarti orang percaya, orang yang punya faith. Jadi orang yang punya faith akan hidup dalam miracle. Saya kira hari-hari kita mau praktis, kita mau lihat, kita mau exercise. Dan kita mau lihat miracle demi miracle terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya sedang berbicara tentang faith. Tuhan memberkati, mari saya undang kita berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya.